adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kakak akan membahas materi himpunan bagian. Sebelum masuk ke materi, adik-adik jangan lupa ya pencet subscribe dan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video dari kakak. Nah adik-adik, sebelum kita belajar lebih jauh tentang himpunan bagian, kakak mau kenalkan dulu ya pada kalian notasi himpunan bagian. Nah notasi yang pertama adik-adik perhatikan, ini seperti huruf C tapi itu lebih panjang, dibacanya himpunan bagian. Nah kemudian notasi yang kedua, ini seperti huruf C tapi dicoret, dibacanya bukan himpunan bagian. Nah sekarang kakak tanya, apa sih himpunan bagian itu? Nah jika adik-adik masih belum paham, kalian perhatikan ya penjelasan kakak. Kalian perhatikan ya ilustrasi yang kakak berikan. Perhatikan himpunan-himpunan berikut. Yang pertama ada himpunan A, anggotanya itu bilangan ganjil asli kurang dari 10, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian ada himpunan B, anggotanya itu bilangan asli kurang dari sama dengan 10, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang adik-adik perhatikan anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Coba apa yang kalian temukan? Ya benar sekali adik-adik, ternyata semua anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B ya. Perhatikan, anggota A itu 1, 3, 5, 7, 9. Ternyata di anggota B juga ada 1, 3, 5, 7, 9. Jadi semua anggota A itu berada di anggota B juga. Maka dapat kita tuliskan A bagian B, karena semua anggota himpunan A ada di anggota himpunan B. Nah coba kita ke contoh berikutnya. Nah perhatikan lagi himpunan berikut ini. Yang pertama ada himpunan D, anggotanya itu 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian ada himpunan E, anggotanya itu 2, 4, 6. Nah sekarang kalian amati anggota himpunan D dan anggota himpunan E. Nah apa yang kalian temukan? Ya benar sekali ya, ternyata semua anggota himpunan E itu ada di anggota himpunan D. Jadi dapat kita ketahui kalau E itu bagian dari D. Nah jadi dapat kita tuliskan E bagian D, karena semua anggota himpunan E ada di anggota himpunan D. Adik-adik bisa lihat kan ya, anggota himpunan E itu 2, 4, 6. Dan di anggota himpunan D ternyata 2, 4, 6 juga termasuk anggotanya. Nah sekarang kita ke contoh yang ketiga ya. Perhatikan, yang pertama ada himpunan D, anggotanya itu 1, 2, 5, 10. Ini merupakan faktor dari 10 ya. Kemudian ada himpunan E, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Nah adik-adik sekarang kalian perhatikan anggota himpunan D dan anggota himpunan E. Ternyata anggota himpunan D 2 dan 10 itu merupakan anggota himpunan E. Tapi 1 dan 5 bukan anggota E ya. Nah karena ada himpunan D yang bukan anggota himpunan E, maka D itu bukan himpunan bagian E, karena ada anggota D yaitu 1 dan 5 yang bukan anggota E. Nah jadi kesimpulannya adik-adik, himpunan A merupakan himpunan bagian B jika semua anggota A merupakan anggota B juga. Maka ditulisnya A bagian B. Jadi semua anggotanya itu harus termuat ya adik-adik. Nah adik-adik sekarang kita belajar menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan. Adik-adik perhatikan, diketahui himpunan M anggotanya itu 2, 4, 6.
Nah, kakak punya pertanyaan, tentukan semua himpunan bagian dari M. Nah, adik-adik, untuk menentukan semua himpunan bagian dari M, berarti kita cari. Yang pertama, himpunan bagian yang tidak memiliki anggota. Yang tidak memiliki anggota berarti ada 1. Nah, kemudian himpunan bagian M yang memiliki 1 anggota. Anggota M itu tadi ada 2, 4, 6. Berarti dapat kita tuliskan yang memiliki 1 anggota, yaitu 2, kemudian 4, dan kemudian 6. Setiap angka berada di dalam tanda kurung kurawal ya. Nah, selanjutnya himpunan bagian yang memiliki 2 anggota. Adik-adik perhatikan anggotanya. Jadi dapat kita tuliskan yang pertama ada himpunan 2,4, 2,6, dan 4,6. Jadi yang memiliki 2 anggota itu ada 3 himpunan ya. Nah, yang terakhir himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Yang memiliki 3 anggota yaitu 1, anggotanya 2, 4, dan 6. Gimana, bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar menentukan banyaknya himpunan bagian. Kak, gimana sih cara mencarinya? Nah, untuk mencarinya tinggal kalian hitung 2 pangkat N. N itu jumlah anggota himpunannya. Kita langsung ke contoh ya. Nah, adik-adik perhatikan, tentukan banyaknya anggota himpunan bagian dari himpunan berikut. Nah, contoh yang pertama, ini dari contoh yang awal ya. Himpunan M anggotanya 2, 4, 6. Berarti banyaknya anggota himpunan yang bisa dibuat itu ada berapa ya? Ingat cara mencarinya yaitu 2 pangkat N. Nah, berarti dapat kita cari. Kita tentukan dulu jumlah anggota M yaitu ada 3. Jadi banyak himpunan bagian yang bisa kita buat yaitu 2 pangkat N. N-nya 3, jadi dapat kita tuliskan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 yaitu 8. Coba kita ke contoh yang kedua. Himpunan L anggotanya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kira-kira berapa ya banyak anggota himpunan yang bisa dibuat? Adik-adik perhatikan, jumlah anggota L itu ada 5. Jadi banyak himpunan yang bisa kita buat yaitu 2 pangkat N, N-nya kita tulis 5, berarti 2 pangkat 5, hasilnya yaitu 32. Nah, adik-adik, untuk pembahasan kali ini kakak cukupkan ya, akan kakak lanjutkan ke video berikutnya. Jangan lupa ditonton ya adik-adik. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.